Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat geografi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indri Prisutaninggrum, nomor NPM 2313034009. Saya berasal dari Universitas Lampung dengan prodi Pendidikan Geografi. Baik, yang pertama itu ada apa sih ontologi itu, dan epistemologi itu, dan aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi mencakup pertanyaan tentang entitas dan konsep seperti apa itu realitas, apa itu keberadaan, apa itu identitas, bagaimana kita membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Berikutnya yaitu ada epistemologi. Epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui oleh manusia. Yang berikutnya yaitu ada aksiologi. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologi dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari geografi? Geografi itu adalah mata pelajaran penting yang harus dipelajari. Dengan mempelajari geografi, kita dapat menjadi lebih baik dan merencanakan dan mengelola ruang seperti perencanaan kota dan manajemen penggunaan lahan. Dengan mempelajari geografi, kita dapat memahami dan menghargai keragaman budaya dan perbedaan antara berbagai kelompok manusia. Berikut yaitu adalah alasan mengapa kita harus mempelajari geografi. Yang pertama itu ada untuk memahami dunia. Geografi membantu kita dapat memahami hubungan antara manusia dan lingkungan mereka, serta bagaimana lokasi geografis mempengaruhi cara hidup kita. Yang kedua yaitu untuk memprediksi fenomena masa depan. Dengan mempelajari geografi, kita dapat belajar tentang kondisi dunia di masa lalu dan masa kini, dan dapat memprediksi fenomena-fenomena masa depan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan perubahan populasi. Yang ketiga ada untuk mengembangkan kecerdasan spesial. Geografi dapat membantu mengembangkan kecerdasan spesial kita. Dengan mempelajari geografi, kita dapat menjadi lebih baik dalam merencanakan dan mengelola ruang, seperti merencanakan kota dan manajemen penggunaan lahan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui lokasi. Geografi membantu kita mengetahui lokasi-lokasi penting di seluruh dunia. Kita dapat mempelajari berbagai negara dan kota serta memahami arti pentingnya. Mengapa adanya persamaan dan perbedaan wilayahan? Dalam ilmu geografi, wilayah dan perwilayahan memiliki perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer di muka bumi. Wilayah terbentuk karena memiliki kesamaan karakteristik tertentu, sedangkan perwilayahan terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara wilayah. Keduanya digunakan untuk memanfaatkan ruang sebaik mungkin dan menunjukkan ketimpangan antara wilayah dalam hal demografi, sumber daya, pendapatan, pengangguran, migrasi, dan lain sebagainya. Setiap tempat wilayah terbentuk dari adanya proses interrelasi keruangan. Yang pertama itu ada faktor visi-visi, yang kedua ada faktor manusia-manusia, dan yang ketiga ada faktor visi dan manusia. Faktor visi-visi. Interrelasi keruangan pada faktor visi-fisik merujuk pada bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu wilayah dan ruang geografis. Contohnya yaitu curah hujan dan vegetasi.
Curah hujan mempengaruhi jenis vegetasi yang dapat tumbuh di suatu area. Daerah dengan curah hujan tinggi cenderung memiliki vegetasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah curah hujan rendah. Faktor manusia-manusia. Interrelasi keuangan pada faktor manusia-manusia merujuk pada bagaimana faktor-faktor yang berkaitan dengan manusia seperti kepadatan penduduk, budaya, ekonomi, dan politik saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu ruang atau wilayah. Contohnya yaitu kepadatan penduduk dan infrastruktur. Kepadatan penduduk yang tinggi biasanya membutuhkan lebih banyak infrastruktur seperti perumahan, transportasi, dan fasilitas publik. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah mungkin memiliki infrastruktur yang lebih sedikit. Faktor fisik manusia. Interrelasi keuangan pada faktor fisik manusia merujuk pada bagaimana faktor-faktor fisik dan manusia saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu ruang atau wilayah. Interrelasi keuangan ini penting untuk dipahami karena mereka menunjukkan bagaimana manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Contohnya iklim dan kepadatan penduduk. Iklim suatu daerah dapat mempengaruhi sebaran dan kepadatan penduduk. Misalnya daerah dengan iklim yang nyaman biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki iklim yang ekstrim. Berikut adalah contoh artikel ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Judul artikel tersebut yaitu Pelestarian Alam Laut Indonesia. Dampak perbedaan ada 3, yaitu terjadi interaksi interdependensi spasial, dan kedua terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan yang terakhir ada keharusan kerjasama antara wilayah dan antar bangsa. Terjadi interaksi interdependensi spasial. Interaksi dan interdependensi spasial adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam memahami bagaimana lokasi atau wilayah berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi spasial merujuk pada hubungan antara dua atau lebih lokasi dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Interdependensi spasial di sisi lain merujuk pada ketergantungan satu lokasi terhadap lokasi lain. Terjadi aliran barang, jasa, manusia. Aliran barang ini merujuk pada perdagangan barang fisik antara negara. Aliran barang ini sangat penting untuk ekonomi global karena kemungkinan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan meningkatkan efisiensi produksi. Aliran jasa ini merujuk pada perdagangan jasa antara negara. Aliran jasa ini juga penting untuk ekonomi global karena memungkinkan negara untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka. Aliran manusia ini merujuk pada migrasi orang dari suatu negara ke negara lain. Aliran manusia ini penting untuk ekonomi global karena kemungkinan penyebaran ide dan pengetahuan serta membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di beberapa negara. Keharusan kerjasama antara wilayah antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika negara-negara bekerjasama dalam perdagangan, investasi, dan proyek bersama, mereka dapat saling menguntungkan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Ini dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara wilayah dan antar bangsa juga penting untuk menjaga keamanan dan kestabilan global. Negara-negara dapat bekerja sama dalam hal pertahanan, penanganan bencana, dan penanggulangan masalah keamanan bersama seperti terorisme atau perdagangan ilegal. Dengan saling membantu dan berbagi informasi, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Kondisi Indonesia. Dalam kondisi Indonesia ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang kita
teliti, yaitu ada luas, jumlah penduduk, letak geologis, dan rawan bencana. Luas. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas dan strategis, mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.919.440 km persegi, sedangkan luas perairannya sekitar 3.273.810 km persegi. Dengan demikian, luas total negara Indonesia adalah sekitar 5.993.250 km persegi. Jumlah penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Menurut usianya, 69,13% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun. Sebanyak 23,89% penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun. Kemudian 6,98% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Letak geologis. Geologis berkaitan dengan posisi wilayah terhadap lempeng tektonik. Indonesia dilalui oleh pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania di bagian barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di bagian tengah dan timur. Pegunungan Sirkum Mediterania adalah hasil dari aktivitas tektonik lempeng yang bergerak ke arah utara. Pegunungan Sirkum Mediterania memanjang dari pegunungan Alpen di Eropa, pegunungan Himalaya di Asia, sampai deretan pegunungan di Pulau Sumatera dan Jawa. Pegunungan Sirkum Pasifik dikenal dengan daerah cincin api Pasifik. Pegunungan Sirkum Pasifik ini memanjang dari Amerika hingga Selandia Baru, mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, Amerika Utara, Jepang, Filipina, Sulawesi, Banda, hingga ke Selandia Baru. Rawan bencana. Kondisi dan letak geografis Indonesia membuat potensi terjadinya bencana alam terbilang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusantara hingga Sulawesi. Sementara sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa, sehingga Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Multi ekosistem dan multikultural. Multi ekosistem. Indonesia memiliki beragam ekosistem yang meliputi hutan tropis, sabana, rawa, terumbu karang, dan pegunungan. Setiap ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Contohnya, Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera adalah rumah bagi orang hutan Sumatera dan harimau Sumatera. Multikultur. Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budaya dan suatu bangsa yang kaya. Negara ini memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Setiap suku bangsa memiliki identitas budaya yang unik, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak, suku Toraja, dan masih banyak lagi. Keberagaman budaya ini tercermin dalam seni, musik, tarian, pakaian adat, dan kuliner yang beragam di setiap daerah. Masalah utama itu ada 4. 1. Sebaran penduduk yang tidak merata. 2. Lokasi SDA terpencar tidak merata. 3. Pembangunan kawasan. 4. Kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Dalam geografi ini kita dapat mengatasi semua masalah-masalah.
Mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau meminimalkan resiko dan dampak negatif dari suatu peristiwa atau situasi. Mitigasi bencana merujuk pada upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mempersiapkan dan melindungi masyarakat dan infrastruktur. Ini bisa berupa pembangunan yang tahan gempa, penanganan pohon untuk mencegah erosi dan banjir, atau pendidikan masyarakat tentang bagaimana bertindak selama dan setelah bencana. Penanganan masalah kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia sangat beragam. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah kepadatan penduduk. Dampak negatif kepadatan penduduk apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan merembet ke hal-hal lain, diantaranya berkaitan dengan peningkatan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan penurunan kesehatan. Kepadatan penduduk juga bisa menjadi potensi. Salah satu dampak positif kepadatan penduduk adalah meningkatkan jumlah usia lokal dan produksi. Namun, hal itu bisa dicapai jika pertumbuhan penduduk diimbangi dengan pembangunan manusia. Perbaikan lingkungan. Perubahan iklim, deforestasi, dan urbanisasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dalam berbagai dekade terakhir. Dampak dari perubahan ini sangat berbahaya dan menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem dan kesehatan planet kita. Untuk mengatasi hal ini, penanaman pohon menjadi salah satu solusi paling efektif dan penting. Pemanfaatan SDA. Pemanfaatan sumber daya alam merujuk pada penggunaan dan eksploitasi berbagai sumber daya alam yang tersedia di lingkungan. Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang dapat ditemukan di alam dan memiliki nilai ekonomi, seperti air, tanah, hutan, mineral, energi, dan banyak lagi. Pemanfaatan SDA melibatkan penggunaan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun melalui proses produksi. Pemanfaatan sumber daya alam adalah bagian penting dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia, namun penting juga untuk melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi dan perlindungan lingkungan. Hal ini melibatkan pengelola yang bijaksana, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan kebijakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Penanganan kemiskinan. Untuk mengurangi dan mengatasi kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, melibatkan serangkaian strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang berada dalam kondisi rentan. Perluas kartu keluarga. Perluas kartu keluarga merujuk pada proses penambahan anggota keluarga baru ke dalam kartu keluarga yang ada. Kartu keluarga adalah dokumen administratif yang mengidentifikasi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Proses perluas KK biasanya dilakukan ketika ada perubahan dalam kompetensi anggota keluarga seperti kelahiran anak baru, pernikahan, atau gabungnya anggota keluarga baru. Tujuan dari perluas KK adalah untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga terdaftar secara resmi dalam dokumen yang sah. Prinsip-prinsip geografi. 1. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenaan dengan alam maupun manusia. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain disajikan dengan tulis atau kata-kata, dapat dilengkapi pula dengan diagram, tabel, gambar, dan peta. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari.
4. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, relasinya, interaksinya, dan integralisnya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip kronologi memandu ketiga prinsip lainnya, wilayah, kondisi wilayah, dan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. 10. Konsep dasar geografi. 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang dari geografi. Konsep lokasi ini membahas tentang letak atau posisi spasial objek tertentu di permukaan bumi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini bersifat tetap karena pedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut adalah letak astronomisnya Indonesia, yakni pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah atau lokasi lain di sekitarnya. Contohnya lokasi relatif adalah pada daerah dingin, masyarakat cenderung menggunakan pakaian tebal atau hangat. 2. Konsep jarak. Konsep ini dibagi menjadi dua, yakni jarak absolut dan jarak relatif. Jarak mutlak merupakan jarak dua tempat atau lokasi yang bisa diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya adalah jarak Semarang-Surabaya, sedangkan jarak relatif merupakan jarak tempuh yang berkaitan dengan waktu maupun biaya yang diperlukan. Contohnya adalah jarak Semarang-Surabaya dengan bus adalah 5 jam. Prinsip deskripsi. Bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat dilengkapi pula dengan diagram, tabel, gambar, dan peta. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambar lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. 4. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip kronologi memandu ketiga prinsip lainnya. Kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Konsep morfologi. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungan dengan aktivitas manusia. Konsep morfologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya manusia dalam memanfaatkan alam. Contohnya yaitu aplikasi konsep morfologi adalah pengelompokan permukiman yang cenderung ada di daerah datar. 6. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat pengelompokan pada suatu wilayah yang relatif sempit serta paling menguntungkan. Misalnya adalah penduduk cenderung tinggal mengelompok pada tingkat sejenis, sehingga muncullah daerah elit, daerah kumuh, dan daerah industri, dan masih banyak lagi. 7. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan nilai guna dari suatu wilayah. Contohnya adalah daerah Bogor yang sejuk dan jauh dari kebisingan menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi berkaitan dengan hubungan timbal balik antara wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari wilayah lain, sehingga terjadilah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya adalah pengiriman bahan pangan dari desa ke kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. 9. Konsep diferensiasi area. Konsep perbedaan wilayah antara konsep perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Diferensiasi area membedakan wilayah berdasarkan morfologinya, kondisi geografis, bentang alamnya, penduduk dan mata pencariannya, serta aspek sosial masyarakatnya. Contohnya adalah hasil pertanian seperti sayur dan buah-buahan merupakan hasil dari daerah penggunungan.
10. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan adalah keterkaitan antara suatu ruang dengan ruang lainnya baik secara geografis maupun sosial. Contohnya adalah peristiwa banjir di daerah hilir, terjadi karena adanya pembangunan di daerah hulu. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.